Halo semuanya, selamat datang di video terbaru kita. Kali ini, kita akan membahas prediksi starting 11 timnas Indonesia melawan Myanmar di Piala AFF 2024. Pertanyaan besarnya, gimana Shin Tae-yong bakal memanfaatkan potensi penuh Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan nama-nama besar lainnya? Yuk, kita kupas tuntas formasi dan strategi yang mungkin dipakai. Timnas Indonesia punya banyak opsi di lini depan dan tengah. Tapi pertanyaan utama, siapa yang bakal jadi starter? Shin Tae-yong dikenal gemar mengutak-atik formasi, jadi ini bakal jadi spekulasi seru. Apakah Marcelino Ferdinand bakal dipasang sejak menit awal? Atau malah Rafael Struijk jadi kunci rahasia di lini depan? Timnas Indonesia kemungkinan akan berkekuatan 24 pemain untuk ujian pertamanya di Piala AFF 2024. Tim berjulukan Garuda itu bakal bertandang ke Timnas Myanmar. Timnas Indonesia akan menantang Myanmar dalam matchday perdana grup B Piala AFF 2024 di Tuna Stadium, Yangon, pada 9 Desember 2024. Bagaimana prediksi susunan pemain tim berjulukan Garuda itu? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan akan memainkan formasi 3-5-2. Pakem itu sebelumnya telah dipakai Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dan ampuh menghajar Timnas Arab Saudi 2-0 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk pos kiper, dari 3 penjaga gawang, Dava Fasha mempunyai peluang yang paling besar mengingat menjadi starter dalam uji coba kontra Bali United ketika Timnas Indonesia menang 2-1 pada Selasa, 3 Desember 2024. Selama belum ada kepastian terkait Justin Hubner, trio lini belakang paling cocok diisi oleh Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Kakang Rudianto. Namun, pelapisnya hanya Sultan Zaki. Di posisi wingback Timnas Indonesia, sudah pasti dikunci 2 pemain berpengalaman. Keduanya adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Sebagai pemain yang jauh lebih senior daripada mayoritas rekan setimnya, keduanya diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk Garuda. Sementara trio gelandang kemungkinan akan dihuni oleh Arhan Fikri, Rivaldo Pakpahan, dan Marcelino Ferdinand. Rivaldo menjadi satu-satunya gelandang bertahan yang di Timnas Indonesia. Penempatan Marcelino sebagai gelandang tengah, yang kemungkinan bakal berperan sebagai box-to-box, telah terbukti ketika mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi. Marcelino Ferdinand, pemain muda andalan Indonesia, punya kemampuan luar biasa di lini tengah. Visi bermain, akurasi passing, dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua adalah senjata utama. Pertanyaannya, apakah dia akan bermain sebagai playmaker utama atau lebih didorong ke depan sebagai gelandang serang? Rafael Struijk baru akan bergabung dengan Timnas Indonesia di Myanmar pada 8 Desember 2024. Hanya memiliki jeda sehari, penyerang berusia 21 tahun ini diyakini bakal tetap bermain sejak awal. Rafael Struijk adalah nama yang gak bisa diabaikan. Pemain naturalisasi ini punya naluri mencetak gol yang tajam. Kalau dia dipasangkan dengan Dendi Sulistiawan dan Egy Maulana Fikri di lini depan, bisa jadi mimpi buruk buat Myanmar. Jangan lupa, Egy juga bisa bermain melebar untuk menciptakan ruang bagi Struijk di tengah. Lantas, siapa pendamping Struijk di lini depan? Hoki Caraka mempunyai kans yang lebih besar mengingat statusnya sebagai langganan Timnas Indonesia ketimbang Ronaldo Kuateh dan Arhan Kaka. Perkiraan formasi Timnas Indonesia versus Myanmar. Melihat gaya bermain Myanmar yang mengandalkan serangan balik cepat, formasi 3-5-2 sepertinya paling pas. Shin Tae-yong kemungkinan bakal memainkan permainan agresif, dengan lini tengah yang solid dan bek sayap yang rajin overlap. Disinilah peran Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan jadi vital. 2 pemain ini gak cuma kuat di pertahanan, tapi juga sering jadi kreator serangan. Prediksi starting 11, 1 kiper, Dava Fasha. 2 bek tengah, Rizky Ridho dan Kadek Arel. 3 bek sayap, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. 4 gelandang, Marcelino Ferdinand, Rivaldo Pakpahan, Arhan Fikri. 5. Lini depan, Rafael Struijk, Hoki Caraka. Meskipun Timnas Indonesia terlihat kuat, ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Myanmar dikenal dengan permainan cepat mereka. Transisi dari menyerang ke bertahan harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, serangan balik bisa jadi bencana. Laga melawan Myanmar ini akan menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman, harapan untuk menang sangat besar. Tapi semuanya kembali pada strategi yang diterapkan Shin Tae-yong. Itu dia prediksi starting 11 dan analisis strategi Timnas Indonesia melawan Myanmar. Gimana menurut kalian?
Siapa yang pantas masuk starting 11? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa, klik tombol like kalau kalian suka video ini, dan subscribe channel kami untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia dan Piala AFF 2024. Sampai jumpa di video berikutnya.